Saya Sahrul, sebagai mahasiswa ekonomi, tentu saya tahu seberapa besar pengaruh Adam Smith dalam pemikiran ini. Namun saya jadi penasaran, apakah dengan pengaruh sebesar itu, ada yang berani membantah teorinya? Dan pertanyaannya, siapa? Di mana? Kapan? Bahkan pada zaman apa tentu? Pada intinya, siapa itu? Bagaimana kalau kita mundur dulu dan menggarisbawahi pembahasan kita, yaitu sejarah pemikiran ekonomi pada zaman neoklasik. Neoklasik, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Thorstein Veblen pada tahun 1900. Yang melatar belakangi pandangan ini adalah pemikiran para ekonom klasik awal yang dianggap gagal membedakan antara utilitas total, utilitas marginal, dan utilitas rata-rata. Lalu muncullah William Stanley Jevons sebagai penanda pergeseran antara ekonomi klasik ke neoklasik. Beliau merupakan seorang ekonom dan logikawan dari Inggris. Jevons berpendapat bahwa nilai suatu barang ditentukan bukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya, melainkan oleh utilitas dan kepuasan didapatkan konsumen dari unit terakhir yang dikonsumsi. Yang kedua adalah hukum utilitas marginal yang semakin berkurang. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi akan terus menurun. Sebagai contoh, segelas air pertama yang diminum saat haus akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi daripada gelas-gelas berikutnya. Yang ketiga adalah maksimalisasi utilitas. Jevons secara matematis menunjukkan bahwa konsumen mengalokasikan sumber daya mereka untuk memaksimalkan utilitas total. Hal ini menjadi dasar teori konsumen dalam ekonomi modern. Tapi tentu, bukan hanya William Stanley Jevons saja. Selanjutnya yaitu ada Alfred Marshall. Albert Marshall lahir pada tanggal 26 Juli 1842. Dia merupakan bapak ahli ekonomi asal Inggris yang berpengaruh di zamannya. Marshall dibesarkan di Clapham, London, menjalani studi Merchant Taylor School di Northwood dan John College, Cambridge. Marshall berasal dari keluarga yang tidak kaya, namun keluarganya adalah keluarga yang sangat menghargai pendidikan. Prestasinya gemilang di Universitas Cambridge dan membuatnya berakhir di dunia akademis. Padahal sebelumnya Marshall ingin menjadi Romawian seperti ayahnya. Dia juga menulis beberapa takrat mengenai perdagangan internasional yang perfeksionisme. Karya utama Alfred Marshall, terutama dalam bukunya Prinsip Ekonomi atau Principles of Economics, menjelaskan bagaimana ekonomi bekerja secara keseluruhan melalui analisis, penawaran dan permintaan, konsep keseimbangan pasar, serta perilaku konsumen dan produsen. Ia mengembangkan konsep-konsep kemis seperti elastisitas permintaan, surplus konsumen, dan surplus produsen yang membentuk dasar ekonomi neoklasik modern. Dan ia memberikan definisi ekonomi sebagai studi tentang manusia dalam urusan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Wilfredo Pareto. Beliau lahir 15 Juli 1898 di Paris, Prancis. Wafat 15 Agustus 1923. Karya utamanya manual di ekonomi politik. Beliau adalah seorang insinyur dan sosiolog dari Italia yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Beliau terkenal dengan prinsip Pareto, yaitu prinsip 80/20, yang menyatakan bahwa 80% adalah hasil dan 20% adalah usaha atau penyebab. Prinsip ini digunakan untuk mengidentifikasi prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan fokus pada faktor-faktor yang mencapai hasil yang lebih besar. Kontribusi beliau yang pertama, teori distribusi pendapatan. Pareto adalah orang pertama yang mengamati dan mengusulkan bahwa distribusi pendapatan mengikuti hukum pangkat yang dikenal sebagai distribusi probabilitas Pareto. Yang kedua, efisiensi Pareto. Konsep ini digunakan untuk menilai alokasi sumber daya dan menjadi bagian penting dari teori keseimbangan umum. Selanjutnya ada Leon Wallace. Leon Wallace adalah seorang ahli ekonomi berkebangsaan Prancis yang lahir pada tahun 1834 di Normandia, Prancis.
Meskipun ia lebih banyak tinggal di Swiss, tetapi ia sebagai warga negara Prancis. Ia dibesarkan di lingkungan ahli ekonomi. Kontribusinya adalah yang pertama, keseimbangan simultan. Teori ini menyatakan bahwa dalam sebuah perekonomian, equilibrium tercapai hanya ketika penawaran sama dengan permintaan di semua pasar, baik barang, jasa maupun faktor produksi pada saat yang bersamaan. Yang kedua ada hukum Wallace. Hukum Wallace adalah prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa jumlah total kelebihan permintaan di semua pasar dalam suatu perekonomian harus sama dengan 0. Ini berarti bahwa jika ada kelebihan permintaan atau penawaran kurang dari permintaan di satu atau lebih pasar, maka harus ada kelebihan penawaran atau permintaan kurang dari penawaran yang setara di pasar lainnya agar total menjadi 0, menciptakan keseimbangan umum. Dan yang terakhir ada proses Tatemanen. Istilah dalam teori ekonomi yang berarti proses atau meraba-raba atau coba-coba untuk mencapai keseimbangan umum di pasar mana penawaran dan permintaan bertemu pada satu harga yang disepakati. Konsep ini mengasumsikan bahwa pedagang akan terus menyesuaikan penawaran dan permintaan mereka hingga agar ada kesesuaian. Mirip dengan cara seorang juru lelang menaikkan atau menurunkan harga sampai semua permintaan dan penawaran cocok.